Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruben Anatakan Janji, mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di dalam skripsi kita bisa mengambil poin-poin yang penting. Di sini saya mengambil tentang rumusan masalah, tujuan penelitian. Rumusan masalah terdapat apakah ada pengaruh video humor terhadap penurunan tingkat kesepian pada lansia di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh video terhadap penurunan tingkat kesepian pada lansia di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu mengidentifikasi tingkat kesepian pada lansia sebelum dilakukan pemberian video humor di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesepian pada lansia setelah dilakukan pemberian video humor di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Yang ketiga, menganalisis pengaruh video humor di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya bagi menjadi dua manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis sebagai bahan informasi bagi institusi, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara umum tentang pengaruh video humor terhadap penurunan tingkat kesepian pada lansia di Panti Wardah, Pangesti Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada keluarga, institusi, masyarakat, dan dunia kesehatan tentang pengaruh video humor terhadap kesepian pada lansia. Nah, di sini saya ambil isi dari skripsi. Yang pertama, bab ini berisi uraian tentang hasil atau temuan penelitian pada pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasannya dapat disajikan dalam satu kesatuan atau terpisah. Yang kedua, di setiap menambahkan poin deskripsi objek penelitian sebelum masuk ke hasil temuan atau data dan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi objek penelitian, penyajian data, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Dalam skripsi saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu sumber, dokumen, profil objek penelitian atau rumah sakit, desa, dan lain-lain. Yang kedua, dalam subbab ini masukkan poin-poin penting saja, jangan semua yang ada di profil asli penelitian. Yang ketiga, poin yang tidak ada katanya dengan variabel penelitian jangan disertakan. Yang keempat, olah data dan profil objek penelitian sedemikian rupa dan bentuk tabel atau grafik atau ringkasan agar lebih dipaham dan dimengerti. Contoh,
Data tentang pasien di rumah sakit tersebut dapat kita ringkas menjadi pasien di rumah sakit Lawang berjumlah 63 orang yang terdiri dari pasien laki-laki sebanyak 27 orang, sedangkan pasien perempuan sebanyak 36. Yang bagian B-nya penyajian data. Penyajian data itu saya bagi menjadi 5. Yang pertama, berisi tentang hasil analisis data yang diperoleh dari metode pengumpulan data dan data dari masing permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada bab 1. Yang kedua, jika ada 3 permasalahan penelitian, maka data yang disajikan meliputi ketiga permasalahan tersebut secara urut. Yang ketiga, data yang disajikan sudah merupakan data olahan, bukan data mentah. Yang keempat itu, data olahan di sini maksudnya adalah data yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Data hasil penelitian biasa disajikan dalam bentuk tabel apapun berbagai jenis diagram sesuai dengan karakteristik data agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, pembahasan hasil penelitian. Tingkat kesepian sebelum diberi video humor. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa sebelumnya diberikan video humor hampir separuh responden mengalami kesepian dengan kategori berat. Lansia yang mengalami kesepian tingkat berat disebabkan karena memiliki hubungan yang sedikit tidak memuaskan serta adanya tidak dukungan yang diharapkan dengan kenyataan yang dialami. Hal ini dibuktikan berdasarkan kuesioner pada aspek yang menyatakan tentang peran tidak memiliki teman, merasa sendiri serta kurangnya perhatian dari orang-orang sekitar, memiliki nilai yang tinggi, serta berturut-turut. Keadaan tersebut membuat lansia semakin kesepian karena hubungan kurangnya saling percaya, sulit berkomunikasi dengan sesama lansia yang merasa selalu sendirian. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Damayati 2005 mengungkapkan bahwa tingkat kesepian lansia yang tinggal di panti lebih tinggi dibandingkan lansia yang tinggal di rumah bersama keluarga. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah penyampaian di dalam ringkasan pembahasan. Sekian dan terima kasih.